Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Photopea. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman bisa mengaksesnya Photopea melalui browser. Ketikan photopea seperti yang tulis di sini .com. Kalau sudah, nah nanti teman-teman seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, kita akan membuat project baru, new project. Di sini saya membuat 1080p dikali dengan 1080p. Kita create. Nah, ini saya juga akan buat satu lagi dengan ukuran yang sama. Saya create. Nah, materi kita akan membahas mengenai rectangle select, kemudian ada magic lasso tool dan object selection tool. Jadi tiga ini merupakan tools object selection ya. Nah, kita akan dibahas pada materi kali ini. Kita akan memasukkan objek ke dalam lembar kerja kita sebagai contoh ya. Kita file, kemudian kita open. Nah, saya akan membuka dua objek ini. Tekan Ctrl, kemudian pilih satunya lagi, kemudian open. Nah, nanti ada dua objek seperti ini. Nah, yang ini saya akan masukkan ke lembar kerja yang pertama, yang ini ya. Kemudian yang satunya kita akan menggunakan juga, kita drag dan drop ke lembar kerja yang kedua. Oke. Nah, sebagai sumber kita close, ini juga sumbernya kita close. Oke, kita sudah memiliki dua buah objek project ya. Oke, kita akan memulai dengan rectangle select. Nah, rectangle select kita gunakan untuk menyeleksi rectangle. Rectangle itu bisa persegi atau persegi panjang ya. Kita bisa pilih dari sini, ataupun kita bisa mengaktifkan dengan menekan tombol M di keyboard. Misalkan kita habis selection tool, kita tekan tombol M, maka langsung terselect. Kalau kita seleksi di sini ada settingan ya di atasnya ini. Ini jenis toolsnya dan ini jenis selectionnya. Ini ada father. Sekarang saya nolkan dulu ya. Nah, ini seleksi yang pertama. Replace ini kalau misalkan kita udah seleksi seperti ini. Nah, ini bisa kita move ya. Tuh. Kita bisa pindahkan yang kita seleksi. Kalau misalkan sudah diseleksi, kita mau unselect, tinggal pilih select, kemudian deselect. Maka seleksinya akan hilang. Nah, di sini kita tadi ada settingan yang ini ya, replace. Jadi kalau misalkan kita seleksi, kemudian kita lakukan seleksi lagi, maka yang kedua akan mereplace yang pertama tadi. Tuh, akan hilang yang pertama, digantikan dengan yang kedua. Kemudian ada juga yang unit. Nah, kalau yang unit ini akan menggabungkan. Kalau kita bikin lagi satu sini, maka akan digabungkan. Hasilnya seperti ini. Kalau kita geser-geser sini, tuh jadinya nyambung seperti ini. Nah, ini juga ada yang ketiga yang subtract. Subtract ini akan mengurangi. Kalau misalnya kita pilih, kita select di sini, maka nah akan terpotong, terkurangi. Tuh, terkurangi. Kemudian kalau yang ini, yang keempat, ini ada intersect. Intersect ini akan mengambil irisannya. Tuh, irisannya yang akan terpilih. Kalau kita geserkan, tuh, terpotongnya yang terpilih saja. Oke. Ini misalkan saya mau seleksi, ini saya pilih select, deselect. Kemudian saya seleksi lagi, ini, kemudian saya pilih move tool. Bisa teman-teman tekan V di keyboard, maka move tool sudah terpilih. Tinggal teman-teman tarik mau ke lembar kerja berikutnya misalkan. Nah, seperti ini bisa. Tuh. Dia ke copy ke lembar kerja lainnya.
Tuh, bisa seperti ini ya. Oke. Kalau sudah kita bisa select, deselect. Tuh. Kemudian dari pemilihan yang tadi yang rectangle select ini kita juga bisa butter yang ini ya. Ini untuk menghaluskan tepian. Misalkan ini saya kasih 60 butternya ya. Kalau misalkan kita select seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke luar. Nah, ini kita pilih selectionnya. Ini saya tarik ke project yang kedua. Ke sini. Maka terlihat ya perbedaannya ya. Nah, perbedaannya terlihat ya. Ini lebih halus. Tuh, lebih halus ya. Nah, itu penggunaan settingan feather yang ini. Jadi yang ini tadi menentukan seleksinya akan diiriskan ataupun digabungkan. Ini ada 4, kemudian yang ini untuk dihaluskan ataupun kasar langsung crop. Nah, itu untuk yang rectangle select. Nah, sekarang ada ellipse select. Sebenarnya ellipse select ini sama aja, hanya bentuknya aja yang berbeda ya. Ini persegi, yang ini bulat ataupun lonjong. Ini saya kembalikan dulu ke posisi semula ya. Saya hapus. Kemudian kita juga ini kembalikan select, select, deselect. Nah, ini saya kembalikan ke posisi semula. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan ellipse. Yang ini. Ini sebenarnya sama aja. Kalau kita pilih ellipse, dari sisi settingan ini sama pilihannya. Dan ini juga sama flashernya. Tapi ini bentuknya ellipse ya. Ini kita bisa pindahkan misalkan ke 60 juga. Jadinya ini lebih halus bentuknya ya. Ini lebih ke misalkan seperti ini. Nah, tinggal diambil ininya. Dan saya pindahkan ke sini misalkan. Nah, jadi ini seperti ini ya. Kita bisa lihat ini bentuknya dari ellipse. Jadi lebih halus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang tools yang ini ya. Ada rectangle, ada ellipse. Jadi ya kalau fungsi lainnya sama sih. Ini pilihannya sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Oke, itu yang pertama. Kita akan kembalikan lagi ini ke yang asalnya. Kita hapus, ini juga kita akan kembalikan ke asalnya. Select, nah, di-select udah. Ya udah. Nah, sekarang kita akan memasuki ke tools yang kedua. Di sini ada lasso tool. Ini ada lasso select. Nah, lasso select ini kita bisa menyeleksi seperti kita menggunakan pensil ya. Misalkan seperti ini. Tuh, kita bebas menyeleksi bagian yang kita inginkan. Nah, ini fungsinya sama juga dengan yang tadi. Ini bisa diambil. Hanya ini lebih bebas aja bentuknya. Tuh. Ini bisa kita ambil ataupun mau kita haluskan juga bisa. Ini ada sama foldernya. Ini juga irisannya ada. Sama fungsinya dengan yang tadi. Kalau kita bikin lagi maka akan menghilangkan yang pertama. Tuh. Kalau kita pilih yang union, unit, ini akan menggabungkan dengan yang baru. Tuh. Sama fungsinya. Lasso tool. Tuh, seperti ini. Kemudian ini juga ada yang bisa kita naikkan supaya pengambilannya lebih halus, bisa ya. Harus dipilih lagi. Nah, saya pilih lagi lassonya.
Kemudian kita pilih dan kita select, kita pindahkan. Sama sih. Prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Hanya ini lebih bebas saja. Oke. Kemudian di sini selain lasso ada juga polygon lasso select. Nah, ini juga kita bisa menggunakan ini dengan bentuk yang secara poligon. Tuh. Seperti menggaris. Kalau yang tadi bebas kan bikinnya kita. Tapi ujungnya sama. Ini secara fungsi juga sama. Kita bisa menghaluskan tepiannya. Dan pilihan penggabungannya juga sama. Nah, yang ketiga ini ada magnetic lasso select. Ini secara pilihan sama, tetapi kita bisa menggunakan ini menempel ke warna yang lebih dominan. Tuh, kita lihat ya. Kan menempel ke warna yang dominan. Ini juga sama, bisa misalkan digabungkan. Kalau misalkan ada seperti itu. Nah, ini jadi tergabung. Kalau sudah, ini bisa kita move juga. Tuh, bisa kita move ya. Ataupun misalkan kita ingin menghapus backgroundnya, menghapus bagian belakangnya, kita tinggal pilih select. Di sini ada inverse, pilih inverse, kemudian kita delete backgroundnya. Dan kita select, deselect. Kita pilih yang move, ya sudah. Itu kalau misalkan kita ingin menghapusnya ya. Oke, itu sama fungsinya, hanya bentuk dan cara penggunaannya yang berbeda. Oke. Kemudian kita masuk ke tools yang selanjutnya. Ini ada magnetic magic wand. Nah, ini untuk memilih juga, tapi ini berdasarkan warna. Misalkan ini saya pilih, maka akan dipilihkan sesuai dengan warnanya. Ini misalkan. Di sini ada toleransi ya. Toleransi bisa kita naikkan ataupun turunkan. Kalau semakin besar angka toleransi, maka akan semakin sedikit yang terpilihnya, karena perbedaannya akan semakin sedikit. Tuh, seperti ini ya, semakin besar toleransinya, maka akan yang semakin banyak tuh terpilih ininya. Semakin kecil ininya, toleransinya, maka akan semakin sedikit yang terpilih. Tuh, ini berdasarkan warna. Kalau fungsinya sama, di sini ada penggabungannya dan ada penghalusannya. Sama, hanya teknik mengambilnya saja yang berbeda. Kemudian ini juga ada quick selection. Ini saya diselect dulu. Nah, quick selection ini ketika kita akan mengambil secara cepat pada bagian tertentu. Tuh. Ini quick selection kita pilih. Nah, maka bagian yang kita pilih akan terseleksi. Select, diselect. Misalkan kita biar lebih jelas ya. Nih. Ada bagian wajah. Maka langsung terseleksi. Ini bisa kita mengurangi dan menambahkan. Kalau kita mau menambahkan seleksinya, tinggal tambah plusnya. Maka akan ini jadi full terseleksi semua ya. Kalau mau mengurangi, ya tinggal dikurangi aja, nanti maka akan berkurang seleksinya. Nah, itu quick selection tool. Jadi kita bisa menyeleksi dengan cepat bagian tertentu. Tuh, ini contohnya saya klik bagian yang hitam, maka bagian ini bisa kita pindahkan tuh. Seperti ini ya.
Nah, secara fungsi yang lain hampir sama, Quick Selection Tool. Hanya saja ini di sini tidak ada penggabungan ya. Cuman ada bisa mengurangi, ada bisa menambahkan ini. Kalau ini plusnya dipilih, maka setelah ada seleksi, nah kita bisa menambahkan atau mengurangi. Ini mengurangi seleksi, misalkan bagian ini menjadi tidak terseleksi itu. Maka kalau misalkan kita pindahkan bagian wajah ini tidak ke bawah, ketinggalan di sini ya. Karena kita kurangi. Kalau menambahkan berarti pada bagian lain ada yang ditambahkan seleksinya. Oke, kita lanjut ke Object Selection Tool. Ini hampir mirip juga, cuman ini objek tertentu yang dipilih. Misalkan saya pilih bagian wajah, maka bagian wajah yang terpilih, langsung objeknya. Dan ini berdasarkan warna ya, warna dominan. Ketika kita geserkan, ini sama, tuh bisa dipisahkan. Oke, jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah mempelajari 3 tools. Yang pertama, ellipse atau rectangle, kemudian ada lasso tool, ada polygon lasso, ada magnetic lasso, kemudian yang selanjutnya ini ada magnetic tools. Ada yang otomatis sesuai dengan warna, tinggal pilih, langsung terseleksi. Ada quick selection dan object selection. Jadi ketiga tools ini digunakan untuk menyeleksi, tetapi dengan kondisi yang punya kelebihan masing-masing. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.